Nah Pak, kalau ngomong soal perusahaan ya Pak, sekarang ini budget untuk marketing perusahaan-perusahaan yang skala sedang atau skala besar itu berapa persen Pak ya? Gendeng Pak, sing startup ini sudah promosi ini melebihi daripada omset Pak. Rugi kok dia berani rugi. Tapi seperti growth yang dilihat hanya growth, tapi perusahaannya masih mengalami kerugian. Ini kan seperti tech company ini kan one take all ya Pak ya. Pemenangnya itu kan cuma 1 atau 2. Jadi kan bahaya sekali Pak, karena yang nomor 2 dan nomor 3 itu bisa nyalip yang nomor 2 dan 1 juga kan. Karena kalau misalnya mendapatkan pendanaan yang jauh lebih besar ya. Jadi ini kalau balapan terus, ini kan risk-nya itu tinggi sekali Pak. Ya? Ada 2 jenis investor Pak. Investor yang lebih percaya profitability, artinya bukan tidak percaya growth, tapi lebih ngelihat profit. Ada yang tidak peduli ambil profit Pak, lihat growth. Nah memang ada 2 tipe investor. Zaman dulu orang belajar finance ini gak ono ini Pak. Pacak ini Pak. Ya hanya profit kan, profit dan growth lah. Iya, yang tapi dilihat ya profit dan growth. Profitable growth sebetulnya Pak. Ya. Kalau sekarang nggak perlu Pak. Iya. Loss pun nggak apa-apa, asal lu ketok. Berikutnya kayak apa? Berikutnya kapan? Embu. Iya. 5 tahun lagi, ya tak colno kok 5 tahun lagi. Iya. Gitu Pak. Loh saya tak pelajari yang dalam. Sehingga nanti akan menjadi balance scorecard baru 6 tahun lagi. Yang entrepreneur marketing itu. Ya. Entrepreneur marketing 1, 2, 3. Aku janji sama Wiley US. Balance scorecard kan begitu terkenal Pak. Komplit gitu. 4 elemen. Finance, marketing, kemudian SDM sebetulnya sama inovasi. Ya learning lah. Nah sekarang mau tak bagi 3. Finance, marketing, operation. Ya. Cuma 3 tadi. Finance, marketing itu dicampur harus ada di operation. Teknologi humanity di operation. Nah ini elemen ini saya tak tata, sudah tak presentasi di Wiley, lewat Zoom ya tentunya. Aku kontrak Pak. Ini dia percaya karena sudah 23 tahun nerbit bukuku dan selalu bestseller 27 bahasa, 24 bahasa. Ini 15 bahasa teknologi for humanity, marketing 5.0 itu baru 8 bulan, Januari sekarang. Nah jadi entrepreneur marketing ini kalau jadi di launch pada waktu G20 Summit di Bali Pak. Nah, luar biasa. Bersama Pak Jokowi, bukunya Pak Jokowi yang diterbitkan oleh orang Periplus, diterbitkan oleh orang bule, diterbitkan oleh orang Indonesia, proyeknya Seknek kayak ini. Jadi ini kalau jadi buku kebanggaan Indonesia 22. Nah saya pada usia 74 Pak, saya mau mengabdikan sisa hidup saya kepada Indonesia lewat jalan knowledge Pak. Bapak lewat 1 juta entrepreneur, aku knowledge tentang bagaimana menjadi entrepreneur yang benar gitu Pak. Luar biasa. Mesti banyak belajar ini sama Pak Ayo, Hermawan. kita waktunya kerjasama ini. Iya. Pak Hermawan, kalau balance scorecard terakhir ini kan banyak sekali yang mulai beralih juga ke OKR ya Pak ya. Karena Google ini majunya ini kan yang dia pakai toolsnya itu kan OKR. Menurut Pak Hermawan gimana Pak? Aku di 98 pertama kali nulis buku sama Philip Kotler, ketemunya di Moskow, ditanyain. Ya. Have you read balance scorecard? Yes. Siapa yang enggak lihat itu? Ya. What is your opinion? That's good. Yes. Tapi it was created by accounting people. Itu orang accounting, Pak. You are the modern father of modern marketing. If you trust me, one day I will propose to you the new framework for replacing this from marketing point of view. Itu kan 3 bulan sekali angka tinggi. Itu kan orang finance, Pak. Ya. Aku bilang bukan finance enggak penting loh Pak. Finance penting tapi finance ini sendiri lagi. Kacau Pak. Ya. Dunia konten itu lagi geger seluruh dunia gitu Pak. Ini profitability apa growth? Income statement rugi kok market cap tinggi. Itu sudah anomali Pak. Ya. Nah maaf ya.
We have to challenge that. We have to challenge. Aku nggak ngomong itu salah ya. Ya. Tapi karena belum ada alternatifnya ya Pak. Kita mulai dengan buku pertama Entrepreneur Marketing yang akan terbit tahun depan. Mudah-mudahan Oktober 2022 diluncurkan di Ubud. World Marketing Forum 2 di museum saya, Museum Marketing 3.0 punyanya Raja Ubud. November, mudah-mudahan di Nusa Dua. November tahun ini ya Pak ya? Tahun depan. Oh tahun depan. G20 tuh Pak, tahun depan. Indonesia keketuaannya mulai Desember 21. Saya mulai disuruh bantu-bantu sebagai calon ketua ICSP dunia. Jadi diminta ikuin Pak. Nah jadi dengan demikian, kita jangan terpaku pada yang lama Pak. Terlalu finance salah. Ya. Terlalu marketing salah. Kita harus seimbang. OKR apa 3 bulan sekali aku ngerti. Tapi aku bilang, that is not perfect. Philip Kotler itu namanya gede Pak di marketing. Tapi orang textbook Pak. Ya. Jadi semua itu harus terbukti dulu. Textbook kan dia punya tim sendiri. Aku kan enggak Pak. Aku kan ilmu gaduh. Tang. Usulnos, oke, laris. Usulnos laris. Nah ini laris terus. Murid disuruh beli Pak. Dosennya percaya nih iki. Makanya di Indonesia sekarang mulai. Aku masuk Dewan Pendidikan Tinggi sekarang Pak. 1 di antara 30 orang yang Kemendikbud. Makanya aku mana-mana sekarang rektor itu buka pintu. Luar biasa. Kerjasama kampus 4.000 loh Pak, kampus Indonesia ini. Yang harus disertifikasi dan harus punya prodi khusus yang omni tadi. Petro Gareng apa itu udah kawan sama ini. Jadi the future is now Pak. Untuk orang-orang omni seperti kita. Tapi jangan fanatik. Bapak jangan pindah dari sangat marketing terus menjadi sangat finance. Salah juga. Kalau saya jadi investor sangat finance. Salah Pak. Nggak boleh. Di sekarang ini belum ada pakem baru. Aku masih belum berani mengeluarkan apa gantinya tadi itu. Nggak 3 bulanan apa. Tapi it's not that absolutely true. Sungguhan. Harus betul-betul diramasi. Aku yakin, aku 74, aku ketua NU cabang Katolik katanya. Orang Katolik penggemar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 63, habis ya toh. Banyak kita pelajari, dagang harus jujur segala macam toh. Yesus 33, enggak pernah jadi saudagar toh Pak. Makanya orang Islam harus jadi entrepreneur. Siddhartha Gautama 80 Pak. Jadi aku masih kepingin nek bisa berkarya sampai 86 tahun lagi. Jadi IM1, IM2, IM3, Entrepreneur Marketing 1, 2, 3 diselang-seling sama marketing 6.0, 7.0, 8.0. Selesai habis itu 80. Selesai. Nah Pak Hermawan, apa ada rencana juga untuk membuat Marketplace sebuah university? Yes. Sekarang kan sudah ada divisi nih Pak. Marketplace itu dibagi 3. Marketing itu yang media. Ini yang tak kasih startup. Jadi tak suruh rugi. Tak suruh growth. Cari investor yang sangat percaya sama kita membiayai online-nya. Marketplace Institute yang cikal bakal university ini Pak. Ya toh Pak. Ini yang nantinya harus profitability and growth. Ada growth. Itu program S2, S3 atau mau S1, S2, S3. Semua ini tadi ngomong S1, 2, 3. Ini tadi ngomong S1 terapan tadi Pak. Ya. Yang tadi pagi S2 fresh. Ini S1 terapan. Aku sudah ngomong 50 kampus di Indonesia sudah sertifikasi sama kita Pak. Pak, sertifikasi kita naik 3 kali Pak, tahun ini. Sertifikasi itu jual sertifikasi. Nama kita bagus, dipercaya, surat pendamping ijazah gitu loh Pak. Jadi sekarang ijazah itu harus ada sertifikasi nih marketing kita. Dan kelebihannya digital marketing kita. We have a name Pak. Dan sampai tingkat Asia kita juga Asia Marketing Federation ya pakai buku. BNSP yang pemerintah ya aku Pak, saya dikakui pemerintah. Nah, satu lagi Marketplace Consulting ini gak tak jual Pak. Ini yang profit. Ini cash cow-ku ini. Jadi ada 3. Ini Pak, ini yang education. Ini yang education. Ya sudah ditawari beberapa gedung untuk dipakai. Cuma
aku lagi mikir-mikir harus ada orang di belakangku. Ya. Kalau jalankannya, kalau tidak bersama-sama, I know my capacity, Pak. Sekarang mesti kolaborasi. Ya. Kolaborasi. Nggak bisa tak lakuin sendiri. Kontennya leave it to me. Sama Jatim Park juga gitu tuh, Pak. Founder itu kan seniman gitu ya, nggak apa-apa. Kan perlu investor juga ya. Investor yang percaya dia untuk jalankan. Nah, sekarang berkembang. Aku semacam itu loh, Pak. Marketeers adalah rugi tapi growth gede, tak kasih investor yang online full, yang percaya growth, dan ini sudah ada berbagai orang yang mau marketing TV. Aku enggak masuk podcast gini, jadi ini enggak konflik of interest. Kedua, Marketplace Institute yang di tengah, profitability and growth. Marketplace Inc. yang consulting research, tak biar dong. Consulting research ke perusahaan-perusahaan ya Pak? Atau mungkin ke instansi juga ya? Semua. Pemerintah dan apa. Ini cash cow Pak buat aku. Karena nobody can beat us. Tidak ada lawannya. Kita lebih murah dari McKinsey, dari BCG, tapi kita lebih ngerti Indonesia. World class sama-sama world class. Mau apa lagi? Nah, Marketplace Institute yang di tengah. Sing kerja sama-sama universitas, sing bisa bikin universitas Pak. Kita rep-nya Babson sama Kellogg sekarang Pak. Number one marketing school and number one entrepreneurship school. Aku bakal 1 sampai 29 Oktober di Amerika nanti. Karena ada acara di George Washington University, aku kan incoming chairman ICSB Global. Aku harus menghadiri sebagai calon ketua dan aku akan bicara di Babson tanggal 5 Oktober dan aku makan siang sama deannya, associate deannya Kellogg sama Kotler tanggal 11 Oktober siang. Jadi makanya mesti sehat. Jadi kerjasamanya itu dengan Kotler sama Kellogg itu Bapak mendapat apa itu? Dulu lisensi atau apa Pak? Dulu cuma informal Pak. Sekarang didorong oleh pemerintah Pak Nadiem ini lewat Dirjen Dikti dan Dirjen Vokasi. Ayo Pak, aku dikasih mandat resmi tadi barusan di-chat. Pak naik ke Amerika kali ini cari yang rep betul-betul nanti Bapak yang memerantarai masuk Indonesia ini. Jadi digandeng ya Pak ya? Digandeng masuk bersama. Tapi kan kudu ono duit Pak. Aku kan enggak kuat Pak. Ada kesempatan loh Pak. Babson itu direktur Asia Pasifiknya sekarang namanya John Chen, orang Chinese Hong Kong yang warga negara Amerika dan dulu Harvard. Aku kenal 10 tahun yang lalu Pak. Jadi sekarang pindah Babson dia pakai aku untuk sekarang dia lihat iya ya. Sana lu nek ngelihat Singapura tuh. Indonesia sekarang marketnya gede. Ngapain lu Singapura? Nah, makanya kita sudah kirim-kirim orang lewat Zoom. Nah kita sekarang bikin dulu nih. Tapi aku sekarang gede. Mandat pemerintah sudah, aku Dewan Pendidikan Tinggi, tinggal sekarang cari yang modali. Kalau ada yang modali, go ini Pak. Nah Pak, kalau untuk ke depan nih Pak, Bapak mempersiapkan the next generation di Marketplace Inc. ini gimana Pak ya? Itu Bapak dari profesional atau mungkin dari anak Bapak yang masuk juga di Marketplace? Nggak harus Pak, nggak harus anak. Aku nggak harus anak. Anakku cuma 2, Michael, Stephanie. Michael ada di sini. Vice Chairman, aku Chairman, Vice Chairman. Cuma urusan keuangan Pak. Sehari-hari nggak ikut ya. Sehari-hari para yang disebut profesional. Tapi aku tidak senang disebut profesional. Aku tidak ada profesional di tempat saya. Semua profesional harus berjiwa entrepreneur. Entrepreneurial profesional. Entrepreneur itu loh Pak. Jadi partner ya Pak ya? Dianggap sebagai partner gitu. Nggak kuat Pak. Bapak mau bayari berapa? Orangku dulu 200, sekarang tetap 260 itu magang Pak. Cuma 140 full time. Nanti jadi 100. Berhenti biarin aja, enggak ngambil. Orang baru itu magang dan kontrak Pak. Dan mereka seneng gitu. Ngapain dipaksa? Mereka senengnya gelisah kok. Biar gelisah. Enggak apa-apa Pak. Asal sesudah itu bersahabat dan bikin web Pak. Jadi value itu tidak perlu keluarga kita Pak. Enggak apa-apa keluarga kita di luar, anakku yang perempuan jadi guru meditasi, bantu Pak. Dia tak bantu, ayo bikin meditation center di Ubud, aku nyari tempat. Nanti di link, ayo ini sekolah perlu spiritual, dia bantu. Nggak harus Pak. Sekarang
model kita itu sudah bukan gitu. Apakah profesional, apakah family? Enggak gitu. Menurut aku definisi family business itu kok habis sampai sini. Enggak ada Pak family business, enggak ada Pak. Ada. Maaf ya, maaf. Itu pemikiran lama. Perusahaan itu akan menjadi atom-atom kecil di dalam universe. Ya. Di mana gerak secara sendiri gitu. Siapa yang pinter merangkai ini, connecting the dot sehingga menjadi galaksi baru, dia akan menang. Kan di dalam universe itu ada, ini bisa jadi galaksi, ini bisa jadi galaksi. Ya. Jadi tidak perlu anak. Anak di luar tidak apa-apa Pak. Ya, ya. Punya sendiri. Tapi kerjasama sama ini. Tapi apakah kita cuma terbatas kerjasama sama saudara sama anak? Enggak toh Pak. Ya. Salah kita. Harus kerjasama, berani dengan yang terbaik di bidangnya. Ya. Kalau dia anak tidak terbaik, jangan dipilih. Dia di luar, di dalam sama aja. Kadang-kadang di dalam malah repot. Pak. Setuju. Betul nggak? Ya, ya. Gak cocok ya Bapak. Anaknya wani dari Bapak. Jadi Bapak sekarang dari sisi Marketplace ini sudah banyak yang dilepas kepada ini Pak, partner-partner Anakku atau nggak ikut-ikut Pak. Oke. Anakku nggak ikut-ikut dan pelan-pelan kita baru sadar kan, dulu kan biar kecil punya sendiri. Biar kecil punya sendiri. Ya. Jadi dulu kan mikir profit aja. Profit itu profit Pak, kita enggak mungkin enggak profit ini Pak. Ginian ini kan membangun brand ini setengah mati dari pos 31 tahun sekarang sampai Asia sampai dunia, tapi kan dipakai di Indonesia Pak. Ya. Bukan kelas dunia terus kemudian ke dunia niru-niru McKinsey. Kayak iso Pak. Kita ngerti batas kita ya. Ya, ya. Brandnya tutup dunia tapi marketnya Indonesia aja. Brandnya tutup Asia tapi marketnya Indonesia. Kita pernah nyoba Singapura, Malaysia, Thailand apa. Loh bukan enggak laku. Ngambil orang Malaysia, ngambil orang Singapura. Buju itu Pak. Ya, ya. Kita ternyata sistemnya enggak bisa sebagus. Wah kita mau jadi multinasional. Kok dhisik, kon niku sapa? Ya, ya. Maaf ya. Ada orang yang bisa. Tapi justru perusahaan-perusahaan PMA yang invest di Indonesia yang banyak memakai ini expertise dari Marketplace kan Pak ya? Pengalaman Marketplace di Indonesia. Di outsource Pak sama mereka. Jadi mereka enggak punya riset. Dia dapat kerjaan konsultan kayak, maaf ya, McKinsey, Kearney apa kalau dapat kerjaan, iya itu diam-diam ke kita. Tapi kita enggak ngomong lah Pak. Kerjaan untuk dia. Lah orangnya percaya mbak ngono ya Pak. Bayarnya 3 kali. Kadang-kadang nama. Loh, kalau BUMN kadang-kadang nek sing gede-gede kan harus itu Pak. Iya Pak. Karena investor asing. Iya. Tapi kalau sing the real strategi ya kita Pak. Ya, ini yang sini yang ngerjain. Betul. Nah yang ini yang antara profit sama growth. Ya, ya. Nah ini yang universitas, sing kerjasama prodi khusus, sing jual sertifikasi, ya. training kayak Avian juga. Ya. Maaf ya. Iya betul. Training Avian kan langganan kita, bukan Tankope loh Pak. Iya, Tirta Kencana. Ya. Nah Pak, kalau ngomong soal perusahaan ya Pak, sekarang ini budget untuk marketing perusahaan-perusahaan yang skala sedang atau skala besar itu berapa persen Pak ya? Gendeng Pak, sing startup ini sudah promosi ini melebihi daripada omset Pak. Rugi kok dia berani rugi. Gilang sama Sandy Bapak tahu, Krisine Semalang. Sering datang ke kantor Pak. Oke. Aku ini tadi mestinya dijemput sama dia. Tapi dia minta maaf, siap salah karena tahu-tahu buka usaha baru lagi di Jakarta. Tapi Bapak nanti tak naik pesawat jet dari Jakarta ke Malang kayak siapa dulu. Yeah. Nanti lihat rumahku di Malang. Yo, gak apa-apa Pak. Ini termasuk jenis ini. Yeah. Duitnya dari mana enggak tahu loh Pak. Loh, gak apa-apa. Selama ada investor dari luar apa dari dalam atau dari manapun kita enggak tahu. Tapi banyak orang kayak gini, enggak ada rumusnya Pak. Enggak ada rumusnya. Nah, nek sing kayak gini-gini rumusnya ya nek produk sudah jadi 5%, nek produk belum jadi 30%. Loh, kalau yang baru mulai di launch kan bisa 30 Pak dari omset. Bahkan bisa 50%, turun terus sampai akhirnya tetap ada kira-kira consumer good 3-5%. Tapi nek ini
200%, 300% rugi nggak apa-apa kok Pak. Yang penting growth. Nah untuk growth itu kan dari rugi Pak. Ya, ya. Dari mana? Masang Sandy itu masang YouTuber di Times Square Pak. Aku nanti mau ke Times Square tak delok loh, enggak ada Pak Masian. Kenapa Pak? Fenomena apa itu Pak? Kok kayak gitu? Loh, Bapak saya lihat beberapa produk Indonesia sudah banyak itu di Times Square ya. Saya ngomong, apa hubungannya? Ini produknya kan dipasarkan di Indonesia. Image toh Pak. Dan itu berlebih-lebihan karena kepingin growth di sini dan menarik investor dari sana toh. Iki opo? Invest di sini. Jadi pemikiran baby boomer kayak kita lain sama Gen Y Pak. Ini Gen Y lah kebanyakan. Gen Y, Gen Z. Gen Z belum Pak. Gen Y kebanyakan, Gen Y yang nekat-nekat ditambah Gen X akhir itu loh Pak. Nah Gen X yang awal itu kan mirip-mirip kayak baby boomer, lebih hati-hati. Bapak ini investor baby boomer, pasti profit penting. Pasti loh, aku tahu lah, nggak usah ngomong. Tapi kalau Bapak sudah ngomong Gen Y, Gen Z, pemikirannya lain Pak. Dan orang yang baby boomer, tapi memang percaya ambil ini, tak apa-apa. Tapi memang ada dua tipe investor itu. Kita nggak bisa ngerti mereka kok. Mereka nggak bisa ngerti kita. Kok ono ya perusahaan konservatif kayak ngono ya apa? Ya, tapi saya sendiri punya pengalaman waktu mengembangkan air minum Cleo tahun 2004 itu sampai 5 tahun itu saya mengalami kerugian. Tapi saya terus jalan, invest terus. Setiap tahun 2005, 2006, 2007 invest terus, nambah pabrik, nambah mesin, nambah armada. Saya rugi terus Pak. Pemikirannya rotok kayak startup sudahan. Bapak sudah ahead of the curve namanya. Karena saya melihat growth-nya itu luar biasa Pak. Bisa ratusan persen. Nah, jadi saya lihat, saya percaya, loh ini berarti sekian tahun saya pasti break even terus habis itu kalau meningkat. Bisa growth enggak apa-apa. Habis itu kan meningkat, kelihatan gitu. Loh tapi kalau startup ini misi belum break even dijual lah bedanya sudah. Karena ada orang lain yang percaya ngono lho Pak. Betul. Beda Pak. Iya. Bank digital Bapak lihat sekarang, waduh ada berapa banyak itu. Dan valuasinya pernya itu gila-gilaan Pak, termasuk price book value-nya itu bisa ribuan kali. Ya multiple ya gendeng. Anu pikiran kita ngomong gendeng. Dia lihat kita ini goblok. Karena dia dapat dana segitu besar Pak. Akhirnya duit itu kalau memang tidak dipakai atau masuk ke kantong sendiri, tapi dibuat rugi untuk perputaran perusahaan, bisa-bisa untung loh Pak, karena dapat dana segitu besar loh. Nah ya, karena kalau tidak dipakai kan repot. Betul. Jadi mesti dipakai Pak. Dia portofolio toh. Ini saya investasi, ini sudah waktunya dijual, ya toh, sudah untung, walaupun belum profit, tapi sudah ada untung dari value kan Pak. Nah, rumusnya lain nih. Lain. Jadi Bapak tinggal mau investing di situ apa di sini. Gitu. Iya. Tapi pemikiran saya masih belum bisa Pak. Mau ke yang ke tech company. Jangan dipaksa Pak. Gak iso. Jangan dipaksa. Iya, makanya kalau di Marketplace itu kita sediakan yang Marketplace Inc. nggak kita tawarkan, Marketplace Institute, oke. Ya, ayo kita ngomong yang ini wis dicari sing online memang Pak. Tak suruh rugi Pak. Ya. Nah, jadi ada 3. Itu contoh bagaimana saya bukan investor kayak Bapak, kita menyediakan diri untuk investor. Ya. Oke. Terima kasih. Ini Pak Hermawan, waktunya juga masih ada janji lagi. Jadi Sobat Sukses, ini pembicaraan yang sangat menarik ya. Ini macam-macam ini ya. Mungkin ini di luar topiknya Bapak tadi. Jadi Pak Hermawan ini memang ngikutin banget ini perkembangan dari ngikuti dunia perkembangannya sekarang, ya. Nggak bisa jalani tapi ngikuti dan ngasih konsep ya Pak. Iya. Notokno. Iya Pak. Nah ini kebetulan kan sekarang ini banyak sekali nih generasi startup ya. Mau startup, mau UKM kan memang didorong nih sama pemerintah. Bagaimana supaya bisa terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Harus Pak. Harus. Nah ini pada kesempatan ini mungkin Pak Hermawan bisa kasih nih Pak saran kepada milenial yang ingin berbisnis mulai usaha baru.
Apa saja Pak yang mungkin perlu disiapkan Ya, Pak? sudah. Kalau nasihat untuk memulainya sudah tidak usah karena banyak yang nasihati. Dituruti, nah itu cuma aku malah sebaliknya, hati-hati. Yes. Karena itu tadi Pak, 5% aja yang mungkin bisa survive atau bisa berhasil ya. 95% ini gagal. Itu sudah survei Pak. Ya, Riset ICSB. ya, 95% gagal. Cuma enggak cerita atau gagal. ya, 90% enggak gagal. Ya. Itu bisa uang family, bisa uang utang, ya. bisa uang apa. Tapi enggak bicara, yang dibicarakan Elon Musk, Alibaba. itu cuma 0, berapa persen itu Pak, seperti itu. 0,00 berapa. Iya. Sorry. Tapi yang gagal enggak diceritain. Ya. Apa dengan berkolaborasi kemungkinan untuk suksesnya bisa lebih besar? Pasti. Karena saling melengkapi ya. Enggak apa-apa. Jadi pertama diserakno sing tadi startup sing menurut kita pakai cara-cara baru. Tapi sesudah itu kalau sudah mulai stabil, kayak Bukalapak menurut saya sudah mesti mulai distabilkan. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih ini Pak Hermawan ya. Demikian Sobat Sukses, ini perlu Anda semua dengarkan mungkin lebih dari satu kali ini supaya benar-benar bisa mendapat insight atau inspirasi Siap. dari guru besar kita ini. Ya. Dibikin seri supaya lebih mantap. Kayak tadi kan banyak penjelasan sing saya tidak mungkin uraikan secara dalam karena tujuannya aku tahu bahwa tidak membawa ke sini, tapi terpancing. Ya, terima kasih. Ya. Dan ini juga mendadak sekali ini. Saya minta waktunya Pak Hermawan di sela kesempitannya ya. Oke, terima kasih Sobat Sukses. Stay humble, stay positive, stay on fire.